Halo, perkenalkan saya Stephanie Abigail Manari dengan NIM 24109142200043 dari program studi psikologi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Jadi video ini merupakan isi dari esai saya yang berjudul Kesuksesan dan Harga yang Harus Dibayar. Nah, pada dasarnya kesuksesan itu adalah standar sosial yang kita semua tahu bahwa itu adalah standar yang paling tinggi di masyarakat. Keberhasilan akademik, terus prestasi pada karir, dan juga pengakuan di lingkungan sosial seringkali menjadi tolak ukur kesuksesan seseorang. Ketika seseorang mengalami tingkat kesuksesan, akan ada banyak manfaat dan perubahan baik yang dialami oleh dirinya karena dianggap telah mencapai puncak kehidupan. Keberhasilan tidak hanya berkaitan dengan pencapaian prestasi sebenarnya, tetapi juga dengan kepuasan hidup. Faktornya seperti motivasi, realisasi, dan juga penyesuaian diri sangat berperan dalam menentukan apakah keberhasilan membawa kebahagiaan atau justru beban baru. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan yang berkelanjutan hanya dapat dicapai jika individu mampu menyeimbangkan aspek psikologisnya dan juga tujuan hidupnya. Namun, banyak sekali dan tidak jarang kesuksesan ini menimbulkan tekanan dan juga tuntutan yang berat bagi individu, akhirnya mengakibatkan banyak yang merasa terjebak dalam perlombaan yang tanpa akhir untuk memenuhi ekspektasi dan mencapai titik kesuksesan untuk pengakuan sosial. Dalam proses mencapai kesuksesan hidup, tentunya kita dituntut untuk memiliki produktivitas yang tinggi. Hal ini tuh mengakibatkan banyak individu sering merasa tertekan sehingga cenderung cemas, stres, bahkan ada yang depresi demi mengejar kesempurnaan. Lama-kelamaan, kondisi ini memicu munculnya kelelahan mental dan juga fisik, bahkan menjadikan individu itu kehilangan kendali akan dirinya sendiri sehingga mereka akan sulit membedakan mana yang menjadikan kewajiban dan juga yang menjadikan kebutuhan diri. Dari perspektif psikologi klinis, kondisi itu dialami individu ketika sering dikategorikan sebagai manifestasi atau burnout syndrome dan perfeksionisme maladaptif. Nah, menurut Santrok 2022, burnout merupakan kondisi kelelahan fisik dan mental yang disebabkan oleh tekanan kerja atau tuntutan prestasi yang berlebihan, ditandai dengan kelelahan emosional, depersonalisasi, dan juga menurunnya pencapaian personal. Jadi penurunan pencapaian di kehidupannya. Sementara itu, menurut Harlock di 2021 juga menjelaskan bahwa perfeksionisme yang tidak sehat dapat memicu gangguan kecemasan dan juga depresi karena individu itu merasa harus memenuhi standar yang tidak realistis atau tidak sesuai dengan kemampuan dirinya maupun lingkungan sosial gitu. Kondisi ini tidak hanya dialami oleh pekerja kantoran saja, tetapi juga bisa dialami oleh mahasiswa, contohnya mahasiswa di semester awal yang harus beradaptasi dengan lingkungan baru, pola pembelajaran yang baru, dan juga sangat berbeda dengan jenjang pendidikan sebelumnya. Mahasiswa tentunya dituntut untuk menjadi individu yang mandiri, aktif, kreatif, berpikir kritis, untuk mendapatkan hasil terbaik dari setiap semesternya. Nah, salah satu penelitian di 2012 menyatakan bahwa permasalahan mahasiswa baru seperti keketatan dalam mencapai prestasi, berbagai macam tugas perkuliahan, perasaan yang merasa bahwa berada di jurusan yang tidak tepat, adanya ancaman drop out, adaptasi dengan lingkungan baru, dan cara belajar hingga konflik dengan teman, keluarga, dan juga orang lain yang berujung pada stres. Beberapa mahasiswa akan menjadikan hal tersebut sebagai beban yang berujung pada stres di awal perkuliahan. Selain itu, ada juga riset yang menyoroti peran penting regulasi emosi dan juga dukungan pengasuhan berbasis kekuatan dan memediasi keberhasilan akademik remaja. Penelitian ini tuh menunjukkan bahwa individu yang memiliki kemampuan regulasi emosi yang baik dan mendapatkan dukungan sosial yang kuat cenderung lebih mampu menghadapi tekanan dan mempertahankan performa yang optimal.
dalam meraih keberhasilannya. Temuan ini menggarisbawahi bahwa pentingnya aspek psikososial dalam perjalanan menuju kesuksesan itu. Perjalanan menuju kesuksesan memang gak pernah gratis, akan selalu ada harga yang dibayar seperti konsekuensi-konsekuensi yang harus ditanggung. Ketika seseorang mengejar target keberhasilan yang tinggi, tentunya harus mengorbankan banyak waktu, tenaga, kesenangan, bahkan kesehatan fisik dan juga kesehatan mentalnya. Banyak sekali individu yang berhasil mencapai puncak, tapi justru menemukan diri mereka berada dalam situasi terjebak karena kelelahan dan kehampaan, seolah-olah kesuksesan yang diraih tidak sebanding dengan apa yang dikorbankan. Saat seseorang menjalani hidup dengan seimbang antara tuntutan dari luar dan kebutuhan dirinya sendiri, itulah bentuk kesuksesan yang sebenarnya. Dengan begitu, kita bisa menjadi pribadi yang tidak hanya produktif, tetapi juga bahagia dan merasakan hidup kita punya makna. Sekian dari saya mengenai esai yang saya buat. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.